Ya, Anda masih kembali di Sapa betul. Indonesia bersama kami. Dan masih sajian utama yang kita sampaikan ya, Glory. Oke, informasi yang kemudian berikut ini, yang tadi Glory sudah janjikan untuk Anda semua yang masih menyaksikan Sapa Indonesia di kesempatan kali ini adalah mengenai muktamar dari dua organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Kita ke Nahdlatul Ulama dulu. Ya, Nahdlatul Ulama ini ada rapat forum Syuriah Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Ponpes Denanyar di Jombang, Jawa Timur, yang akhirnya menetapkan pemilihan Rais Am akan dilakukan lewat sistem Ahlul Haliwal Akdi atau AHWA. Dan penentuan sistem pemilihan Rais Am ini, saudara, ditentukan lewat mekanisme voting untuk menentukan sistem AHWA atau non-AHWA. Dan dari 496 perwakilan peserta, sebanyak 252 perwakilan setuju memilih sistem AHWA dan 235 menolak serta 9 abstain. AHWA atau sejenis perwakilan ini, tim formatur akan menentukan Rais Am PBNU di sini. Dan sejauh ini pun ada dua nama kiai yang mencuat sebagai calon Rais Am, yaitu KH Mustafa Bisri atau Gusmus dan juga Kiai Haji Hashim Muzadi, mantan Ketua Umum PBNU. Untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan dari Muktamar Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, sudah ada Kika Madona yang akan melaporkan langsung dari sana. Kika, selamat pagi. Apakah penetapan sistem AHWA ini memang betul-betul sudah bisa diterima oleh seluruh peserta Muktamar di sana? Iya, selamat pagi Bayu dan juga saudara. Memang sudah disepakati oleh hampir setengah atau suara tertinggi juga telah menyepakati bahwa sistem AHWA ini nantinya yang akan digunakan untuk memilih Rois Am. Pada saat kemarin juga sudah digelar pertemuan bersama dengan para Rois Syuriah di salah satu pondok pesantren terbesar di Jombang, Jawa Timur ini, yaitu Pondok Pesantren Dan Anyar. Yang artinya nantinya untuk mekanisme pemilihan Rois Am ini akan dilakukan dengan musyawarah mufakat seperti yang sudah disepakati, dan rencananya hari ini juga akan setelah kemarin sudah disahkan, namun hari ini rencananya juga akan disampaikan kepada seluruh muktamirin yang hadir di alun-alun Jombang pada saat sidang pleno kedua yang rencananya baru akan digelar pada pukul 8 pagi nanti atau beberapa saat lagi dari saat ini. Sementara itu, saudara, tadi juga kemarin maksud kami sudah telah mengkonfirmasi kepada pimpinan sidang, yaitu pimpinan sidang yang telah menyatakan bahwa mekanisme pemilihan Rois Am ini juga sudah disepakati oleh suara terbanyak. Berikut ini petikan wawancaranya. Pada pleno, kemudian pleno akan melakukan penyempurnaan usulan Ahlul Halul Akdi, akan meminta panitia untuk menyempurnakan tabulasi usulan anggota-anggota Ahlul Halul Akdi yang 9 orang itu. Itulah tadi pernyataan dari Yahya Stakuf atau pimpinan sidang yang kemarin memimpin jalannya pemilihan, maksudnya kami adalah memimpin jalannya rapat untuk pemilihan bagaimana nantinya yang akan dilakukan untuk pemilihan dengan sistem untuk memilih Rois Am ini. Sementara itu, saudara, untuk lokasi sidang yang nantinya akan dilakukan untuk sidang pleno kedua, yaitu di alun-alun Jombang saat ini, kami sudah melihat bahwa penjagaan saat ini juga diperketat. Beberapa saat yang lalu kami juga melihat ada beberapa banser yang tengah melakukan gelar pasukan, karena memang untuk pelaksanaan sidang pleno kedua ini diperketat dibandingkan dengan sidang-sidang sebelumnya. Ini karena dikhawatirkan akan timbul kekisruhan serupa seperti sebelum-sebelumnya yang sudah terjadi pada saat pemilihan Rois Am ataupun Ketua Umum PBNU. Dan kami juga melihat, saudara, sejak kemarin sore atau jelang maghrib, lokasi sidang ini juga sudah dibarikade atau sudah diberikan pembatas pagar besi. Dan nantinya juga akan diberlakukan peraturan yang mana nanti itu juga disampaikan bahwa masing-masing dari pengurus wilayah maupun pengurus cabang, jika sebelumnya membawa 6 orang atau 6 perwakilan yang dikirim, namun kali ini yang hanya bisa menggunakan suaranya adalah 2 orang. Sementara 4 orang lainnya diperkenankan untuk mengikuti jalannya sidang pleno kedua ini, namun tidak di dalam zona ring 1 tempat saya melaporkan saat ini, melainkan di balik pagar besi. Saudara, berbicara mengenai pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Ulama. Ada 3 nama kandidat yang nantinya akan bersaing. Di antaranya adalah Kiai Haji Said Akil Siroj yang juga merupakan incumbent atau petahana yang saat ini juga masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU dalam periode 2010-2015. Ada juga calon kedua yaitu Gus Solah atau Solahuddin Wahid yang merupakan adik kandung dari Gus Dur atau almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang juga merupakan salah satu cucu dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Satu lagi adalah calon yang juga akan hadir yaitu Asad Said Ali yang merupakan mantan wakil kepala Badan Intelijen Negara yang juga sekaligus masih menjabat sebagai wakil ketua PBNU. Itulah tadi untuk pengurus yang nantinya akan bersaing, maksud kami adalah para calon ketua PBNU yang akan bersaing. Sementara itu saudara, untuk calon Rois Am yang akan maju dan juga bersaing ada 2 nama. Maksud kami adalah yang pertama Kiai Haji Mustafa Bisri yang saat ini juga menjadi pelaksana tugas untuk Rois Am. Lalu calon kedua atau kandidat kedua yang akan maju sebagai Rois Am yaitu Kiai Haji Hasyim Muzadi. Kiai Haji Hasyim Muzadi ini adalah salah satu anggota dari Dewan Pertimbangan Presiden dan juga mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kami masih akan melaporkan bagaimana jalannya sidang pleno yang baru akan dibuka pada pukul 8 pagi nanti. Sekaligus kami juga masih akan memantau bagaimana jalannya pemilihan pucuk pimpinan tertinggi untuk organisasi Nahdlatul Ulama ini dari Jombang. Namun sebelumnya kembali kepada Anda, Bayu. Ya, terima kasih Kika Madona dari Jombang, Jawa Timur. Masih akan kita nantikan